Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas, saat kedua orang itu pergi ke dalam rumah keluarga Jin, Xiuyan juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena bintang raksasa terang ini memiliki jarak yang tidak terlalu jauh dari bintang ungu. Seharusnya kedua orang ini tahu banyak informasi di dalamnya. Namun mereka bersikeras datang ke rumah keluarga Jin yang menunjukkan leluhur dari keluarga Jin ini pasti yang terkuat di bintang ungu ini. Jadi mereka berdua pasti akan mencoba bergabung dengan keluarga Jin untuk melawan balik Xiuyan. Lagi pula, untuk para leluhur dari keluarga di bintang ungu ini jarang mendengarkan perintah dari orang lain. Bahkan mereka juga tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiuyan. Oleh karena itu, daripada bersikap pasif lebih baik menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik terhadap Xiuyan. Jadi dengan cepat, ketiga orang itu juga keluar dari dalam rumah dan langsung bergegas ke arah Xiuyan. Sebelumnya Xiuyan ingin langsung menggunakan teratai murka Buddha 3 warna untuk menghancurkan mereka bertiga secara langsung. Namun tepat ketika Xiuyan melihat sekelilingnya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa keempat orang keluarga Jin yang dia temui sebelumnya sedang berdiri di kehampaan dan melambaikan tangan mereka untuk menyapanya. Sehingga Xiuyan tidak jadi menggunakan teratai murka Buddha untuk menghancurkan rumah keluarga Jin di bawah. Dan Xiuyan langsung menghilangkan teratai murka Buddha yang telah memadat di atas kepalanya. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal, tetapi seharusnya Anda datang dari dunia luar, sehingga Anda ingin memanfaatkan saya. Pan Fengxiang mendengus dingin, kemudian melanjutkan. Saya memang tidak berani berbicara sebelumnya, tapi sekarang berbeda, karena setelah bergabung dengan yang lainnya. Meskipun aura yang Anda pancarkan dari tubuh Anda sangat kuat, tetapi dengan kami bertiga bergabung bersama, saya tidak takut untuk bersaing dengan Anda. Bagaimanapun setelah saya berdiskusi dengan leluhur keluarga Jin di dalam rumah, saya, Wan Tua, dan leluhur keluarga Jin ini memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Anda. Bagaimanapun jika tebakan saya benar, menurut aura yang Anda pancarkan, seharusnya Anda tidak lebih dari langkah ke-5 atau ke-6 dari keabadian Kaisar. Jadi tidak menutup kemungkinan kami bertiga dapat mengalahkan Anda bersama-sama. Pan Fengxiang terus berbicara dengan dingin. Anda harus tahu, Jin Dongming, leluhur dari keluarga Jin, telah menerobos keabadian Kaisar langkah ke-6. Jadi sebaiknya Anda meninggalkan bintang ungu ini secepat mungkin. Jika tidak, kami bertiga akan bergabung bersama untuk membunuh Anda di sini. Mendengar itu, ekspresi Xiuyan tetap acuh tak acuh, bahkan dia hanya menatap mereka bertiga dengan dingin. Sialan, terkadang untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sulit, memang harus menggunakan cara kekerasan untuk menyelesaikannya. Setelah Pan Fengxiang selesai berbicara, dia segera mengalihkan perhatiannya ke leluhur terkuat dari keluarga Jin di sini. Sehingga saat Jin Dongming melihat pemandangan itu, dia melangkah maju selangkah, yang membuat sudut mulut Pan Fengxiang sedikit terangkat. Karena dia berpikir Jin Dongming memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Bagaimanapun dia berada di keabadian Kaisar langkah ke-6, sehingga dia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Saudara Jin, Wang Tua dan saya akan mengambil tindakan bersama. Sekarang mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh pencuri dari dunia luar. Pan Fengxiang terus berbicara karena dia tidak sesabar Wan Tua. Oleh karena itu, sebelum Jin Dongming mengambil tindakan, Wan Tua terlihat sangat tenang dan dia bahkan tidak membuat pernyataan apapun. Tepat ketika Pan Fengxiang melihat Jin Dongming melangkah maju ke depannya, Pan Fengxiang yang terlihat sangat bersemangat, dia bahkan lebih bersiap untuk pergi untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Pada detik berikutnya, Wan Tua juga sudah siap untuk mengambil tindakan untuk menyerang Xiuyan.
Bagaimanapun, Wan Tua juga telah berada di keabadian Kaisar Langkah keempat. Jadi secara alami dia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tepat ketika Jin Dongming bergegas maju ke depan Pan Fengxiang dan Wan Tua, Jin Dongming segera mengulurkan tangannya. Namun dia tidak mengeluarkan senjata atau membentuk segel apapun. Sebaliknya dia menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya dengan hormat. Saya Jin Dongming dari keluarga Jin Yu Muxin, memberi penghormatan kepada... Tepat sebelumnya Jin Dongming bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Pan Fengxiang berteriak dengan keras. "Bersiaplah untuk mati!" Jelas Pan Fengxiang berpikir bahwa Jin Dongming akan memberi penghormatan pada musuh sebelum membunuhnya. Jadi dia langsung bergegas keluar dengan telapak kakinya. Namun saat dia hendak bergerak, dia tiba-tiba membeku di tempatnya. Kemudian dia menatap Jin Dongming dengan kaget. Karena Jin Dongming tidak mengambil tindakan yang membuat Pan Fengxiang seolah-olah dia disambar guntur seketika. Dalam masalah ini, keluarga Jin tidak berniat menyinggung pendahulu mereka. Jika senior membutuhkan sesuatu, maka junior ini tidak akan pernah mengabaikannya. Jin Dongming melanjutkan. Mendengar kata-kata Jin Dongming, Pan Fengxiang menatap Jin Dongming dengan sangat serius. Pada saat itulah Pan Fengxiang akhirnya mengerti bahwa Jin Dongming tidak sedang bercanda. Meskipun Pan Fengxiang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia juga berbalik dan berkata, "Junior melihat senior." Meskipun sebelumnya dia banyak berbicara, tetapi dia juga akhirnya sadar akan situasinya. Jadi dia juga menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya dengan hormat. Melihat itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apakah kalian berdua sedang mempermainkan saya? Sebelumnya Anda berani mengutuk saya dengan keras, jadi saya tidak dapat memberi Anda kesempatan kedua. Apakah Anda tahu betapa menderitanya saya saat ini? Senior, ini adalah pedang terkenal yang dipadatkan junior ini dari keberuntungan junior sebelumnya. Dan ini sebagai tanda permintaan maaf junior, karena memiliki temperamen yang sangat buruk. Menurut saya, pedang ini lebih cocok untuk digunakan senior." Pan Fengxiang segera berkata dengan menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Setelah Pan Fengxiang selesai berbicara, dia dengan cepat memberikan kotak pedang yang berisi pedang kesayangannya. Karena jika dibandingkan dengan hidupnya sendiri, Pan Fengxiang tidak berani untuk berjudi. Karena dia menjadi lebih tenang sekarang, dia dapat mengingat apa yang dikatakan Jin Dongming. Senior ini berasal dari 3 keluarga besar di dunia dewa abadi dan dewa asli kuno. Meskipun kebenarannya sendiri tidak ada yang tahu. Pada saat yang sama, hanya mata dari keluarga Jin yang tak terhitung jumlahnya menatap ketiga leluhur yang mengangguk dan membungkuk pada Xiaoyan di udara, yang membuat mereka juga sangat tercengang, karena mereka tidak tahu seberapa kuat Xiaoyan, sehingga para leluhur keluarga mereka memberinya rasa begitu hormat kepadanya. Sehingga banyak orang keluarga Jin menjadi semakin bingung. "Saya tidak tertarik dengan pedang yang Anda berikan kepada saya, tapi saya lebih tertarik dengan informasi gua warisan Dewa Iblis Abadi. Jadi saya ingin bertanya, seberapa banyak informasi yang Anda ketahui tentang gua warisan di bintang yang bercahaya ini?" Xiaoyan berkata, menatap Pan Fengxiang dengan dingin. "Senior, sebenarnya saya pernah memasuki ke dalam gua warisan di bintang Han Guang ini." Pan Fengxiang segera menjawab dan terus melanjutkan. "Saya harap dengan informasi yang saya ketahui dapat menghilangkan perilaku sembrono saya sebelumnya. Hanya saja gua warisan yang berisi cahaya itu terlalu aneh. Setelah saya memasukinya, saya bertemu dengan beberapa penyusup dan saya membunuh mereka langsung sehingga saya dapat menghabiskan beberapa tahun di dalam gua warisan ini. Sebelum akhirnya saya bisa melarikan diri ini. Mengapa gua ini terlihat sangat aneh adalah karena sejauh ini belum ada seorang pun yang benar-benar memasuki gua leluhur Han Guang ini, termasuk saya."
Pan Fengxiang terus berbicara dengan serius. Oke, ceritakan semua yang Anda ketahui tentang gua warisan Han Guang. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini, karena dia benar-benar berpikir bahwa gua warisan Han Guang ini agak mencolok. Tetapi setelah mendengar itu, Xiaoyan tiba-tiba tidak terlalu tertarik, jadi dia bertanya lagi. Apakah ada yang lain? Senior, sejauh yang saya tahu baru-baru ini ada banyak orang kuat yang telah tiba di bintang Han Guang, dan Anda mungkin datang ke sini karena alasan ini kan? Jin Dongming berkata perlahan. Saya datang jauh-jauh ke tempat ini jika saya memiliki informasi tentang bintang tersebut. Apakah saya masih perlu bertanya kepada Anda bertiga? Xiaoyan berteriak dengan dingin, kemudian rasa penindasan yang sangat kuat tiba-tiba menekan mereka bertiga. Senior, apakah Anda akan pergi ke gua warisan reruntuhan kuno ini? Tepat ketika Jin Dongming merasakan penindasan yang kuat, dia buru-buru bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun dia sama sekali tidak mengetahui nama-nama warisan di dunia ini. Namun dia tetap tenang, bahkan tidak ada ekspresi apapun terpancar di wajahnya. Setelah beberapa saat, Jin Dongming tidak mendapatkan jawaban, dia segera melanjutkan. Senior jangan khawatir, junior ini tidak akan berani menyembunyikan apapun dari senior. Sebelumnya saya juga mendengarnya bahwa di gua warisan Han Guang memiliki tatanan kuno Dewa Iblis Abadi. Jelas Jin Dongming tahu, jika dia tidak menceritakannya, sepertinya orang di depannya tidak akan menjawab dengan mudah. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, Xiaoyan juga tercengang mendengarnya. Karena pernahkah dia mendengar nama ini saat di pertempuran alam kekacauan? Dan ini adalah sebuah misi yang diberikan oleh nomor 1. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa tatanan kuno makhluk Dewa Iblis Abadi merupakan sesuatu yang sangat langka. Tanpa diduga, Xiaoyan mendapat beberapa petunjuk. Setelah dia datang ke dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis, jadi sebaiknya dengarkan saja apa yang dikatakan Jin Dongming. Karena sepertinya ada lebih dari satu tatanan Dewa Iblis Abadi di dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis kuno ini. Apakah yang Anda katakan benar? Xiaoyan sedikit menyipitkan alisnya sedikit. Untuk informasi ini benar atau tidak, saya tidak dapat mengkonfirmasinya. Tapi sejauh yang saya tahu, sudah banyak orang penguasa yang telah berkumpul di bintang Han Guang. Namun tidak mudah untuk memasuki gua warisan ini, karena ada formasi pembatasan yang sangat menakutkan. Menurut informasi yang saya dapatkan, pembatasan ini memiliki 88 lapisan sihir terlarang. Sehingga semua orang yang memasukinya, mereka seperti berada di ruang tanpa batas, yang menunjukkan pembatasan ini tidak mungkin untuk dipatahkan. Oleh karena itu, sejauh ini seharusnya belum ada seorang pun yang dapat memasukinya. Jadi apakah benar atau tidak ada tatanan kuno Dewa Iblis Abadi? Sebenarnya yang tidak diketahui. Jin Dongming menjelaskan perlahan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar ini, karena pembatasan seperti itu bukanlah masalah baginya, jadi setelah memikirkannya, dia telah mengambil keputusan. Oke, saya akan pergi ke bintang Han Guang, dan kalian bertiga harus memimpin jalan untuk saya. Xiaoyan berkata tanpa basa-basi lagi. Ayo, cepat pergi. Saya ingin melihat apakah tatanan kuno makhluk Dewa Iblis Abadi benar atau tidak. Mendengar itu, ketiga orang itu hanya bisa tersenyum pahit, namun mereka tidak berani menundanya dengan cara apapun. Oleh karena itu, Pan Fengxiang langsung mengambil inisiatif dan mengeluarkan kompas dan melemparkannya ke udara. Setelah kompas menggantung di udara, tirai cahaya mulai menyebar hingga puluhan kaki. Senior, kompas ini mungkin tidak sebagus kompas penerbangan pendahulu saya, tapi ini sudah menjadi kompas yang terbaik untuk junior. Pan Fengxiang berkata perlahan. Segera Xiaoyan melihat kompas tersebut.
dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun wajahnya tetap tanpa ekspresi, karena dunia dewa abadi dan dewa iblis tidak membutuhkan bahtera untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sebagai gantinya mereka menggunakan kompas sederhana ini untuk menunjukkan arah, sehingga Xiaoyan merasa bahwa dia sebagai makhluk dunia sensi harus bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.